Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafif Ramadhani dari kelas 12 MIA 2 akan sedikit menjelaskan tentang biografi 4 imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Langsung saja, yang pertama itu ada Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ini bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di kota Kufah pada tahun 669 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi. Dalam menetapkan hukum, beliau mempunyai dasar yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari sahabat, qiyas, istishad, ijma' dan urf. Adapun karya-karya beliau yaitu Al-Faraid yang membahas masalah tentang warisan, harta warisan. Yang kedua Asy-Syurut yang membahas tentang perjanjian, dan yang ketiga Al-Fiqh Al-Akbar yang membahas tentang ilmu kalam. Jadi Imam Hanafi ini paling banyak digunakan di negara Afghanistan, Irak, Persia, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Imam Hanafi yaitu yang pertama, beliau sangat dermawan, beliau tegas, beliau menuntut ilmu dengan tekun, rajin, dan beliau ini berguru terhadap beberapa ulama terkenal. Salah satunya Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi Maula bin Amr, dan Imam Hamad bin Sulaiman. Yang kedua ada Imam Maliki. Imam Maliki atau yang kita sebut dengan Imam Malik mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Asbahi. Ia lahir di kota Madinah pada tahun 716 Masehi dan meninggal di kota Madinah juga pada tahun 795 Masehi. Dalam menetapkan hukum, Imam Maliki mempunyai dasar-dasar. Yang pertama Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, dan tradisi masyarakat Madinah atau yang bisa kita sebut amal ahli madmah, qiyas, serta al-maslahah al-mursalah. Dasar-dasar dengan mazhab Maliki dikenal di wilayah Maroko, Tunisia, Sudan, dan Andalusia atau sekarang Spanyol. Beliau berguru dengan ulama-ulama besar, salah satunya yaitu Nafi bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Hasim bin Urwah. Karya-karya Imam Maliki yaitu adalah Al-Muwatta yang membahas tentang hadis dan fikih sekaligus, memuat hadis-hadis dan berkaitan dengan bidang-bidang ilmu fikih, yang penulisannya selesai pada masa Khalifah Al-Mahdi. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Haris Asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi dan meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 820 Masehi. Mazhab fikihnya terkenal dengan nama Mazhab Syafi'i. Pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah mampu menghafal Al-Quran dan kemudian berguru kepada ulama-ulama terkenal. Salah satunya adalah Imam Malik. Dalam menetapkan hukum, dasar-dasar yang digunakan Imam Syafi'i itu adalah
Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidal atau penalaran. Kelima dasar-dasar ini dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Karya beliau yang pertama yaitu Ar-Risalah yang membahas tentang usul fikih, membahas tentang fikih yang menyeluruh, Al-Musnad berisi hadis-hadis Nabi, dan Ikhtilaf al-Hadis, kitab mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Yang keempat ada Imam Hambali. Imam Hambali mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ia lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan meninggal pada tahun 855 Masehi di kota yang sama. Ia merupakan salah seorang ulama mujtahid di bidang fikih. Mazhabnya disebut mazhab Hambali. Beberapa guru mazhab Hambali yang terkenal yaitu Muhammad bin Muslih, Abu Yusuf Al-Qadi, dan Abdur Razak bin Haiman. Dari mereka, Imam Hambali mendapatkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, dan ilmu bahasa Arab. Imam Hambali juga menetapkan hukumnya yaitu berdasarkan pada Al-Quran hadisnya hadis yang sahih, fatwa para sahabat, hadis mursal atau bersambung, dan qiyas. Salah satu karya beliau yang pertama yaitu Tafsir Al-Quran, Kitab An-Nas wal Mansukh, Kitab Al-Muqaddam wa Al-Muakhar, Kitab Al-Manasikh Al-Kabir, Kitab Al-Ilah, Kitab Al-Wara, dan Kitab Ta'at Ar-Rasul Hazali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.